Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifka Huriah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras. Perangkat keras adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya itu dapat dilihat secara kasat mata dan dapat diraba secara langsung. Perangkat keras ini terbagi atas 3, yaitu input, output, dan proses. Input adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Contohnya itu seperti mouse, keyboard, scanner, light pen, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah perangkat output. Perangkat output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi tergantung penggunaannya. Contohnya itu seperti monitor, printer, speaker, proyektor, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah perangkat proses. Perangkat proses adalah komponen dari komputer yang berfungsi pada proses olah data yang diberikan oleh perangkat input untuk selanjutnya menjadi sebuah data yang diinginkan dan ditampilkan dalam perangkat output. Contohnya itu seperti RAM, ROM, motherboard, prosesor, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Oktavia Ramadhani dari Prodi D3 Akuntansi akan menyampaikan materi tentang input, proses, dan output. Jadi, komputer itu terdiri dari 3 serangkaian komponen yang dikelompokkan menjadi 3 macam unit, yaitu yang pertama adalah unit pemasukan atau biasa disebut sebagai input. Yang kedua adalah unit pemprosesan atau biasa disebut sebagai proses. Dan yang ketiga adalah unit pengeluaran atau biasa disebut sebagai output. Komponen input adalah komponen hardware yang berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan kepada komputer. Contohnya adalah keyboard. Keyboard merupakan komponen input yang berfungsi untuk memberikan masukan berupa data alfanumerik dan interpretasi ASC lainnya. Yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan salah satu alat input yang berfungsi untuk menggerakkan kursor di monitor. Yang ketiga adalah scanner. Scanner merupakan perangkat input yang berfungsi untuk memindai gambar dan yang akan dimasukkan dalam sistem komputer menjadi file digital. Selanjutnya adalah proses. Komponen proses adalah komponen yang fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Contoh komponen proses di antaranya adalah yang pertama, prosesor. Prosesor adalah komponen utama untuk memproses data. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard adalah komponen yang menjadi tempat komponen perhubungan seperti hubungan antara komponen input, proses, dan output. Yang ketiga adalah RAM. RAM adalah tempat penyimpanan data yang diperlukan proses komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. Selanjutnya adalah komponen output. Komponen output adalah komponen yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan perintah yang telah diproses sebelumnya. Contoh komponen output diantaranya adalah yang pertama itu monitor. Monitor merupakan komponen output yang menampilkan atau mengeluarkan proses yang sedang dikerjakan oleh komputer. Yang kedua adalah printer. Printer merupakan komponen output yang berfungsi untuk mencetak atau mengeluarkan data ke dalam bentuk hard copy. Yang ketiga adalah speaker. Speaker merupakan komponen output yang berfungsi untuk memberikan output berupa audio kepada pengguna.
Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Perangkat lunak atau software merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Untuk mencapai keinginannya tersebut, dirancanglah suatu susunan logika. Logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal, diantaranya sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Namun, secara umum, perangkat lunak atau software dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem operasi, bahasa programan, dan perangkat lunak aplikasi. Jadi yang pertama, pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu penghubung antar pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Yang kedua ialah bahasa programan. Bahasa programan ialah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa program ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Program bantu ialah perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, misalnya memformat disket, mengkompres file, dan mengopi data dan lain-lain. Yang ketiga ialah perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan suatu subkelas perangkat lunak software komputer untuk memanfaatkan kemampuan komputer langsung guna melakukan suatu tugas yang diinginkan si pengguna. Program ini dibuat programmer dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Contoh perangkat lunak atau software memiliki berbagai macam fungsi dan aspek sesuai dengan jenisnya masing-masing, seperti pada beberapa poin berikut. Yang pertama ialah internet browser, contohnya seperti Google Chrome, Opera, Mozilla, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah antivirus. Yang ketiga editing software. Yang keempat ialah communication software. Yang kelima word processing. Yang keenam kode editor, dan ketujuh music player.